kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Mudah-mudahan kalian semua masih keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan rezeki kita hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Oke saudara semua, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit cerita dengan kalian semua. Jadi sudah 2 kali ya dalam sejarah saya bentrok dengan yang namanya entah itu kiai ataupun dukun, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas saya sangat benci sekali yang merugikan orang lain. Jadi sudah seminggu yang lewat, saya sempat dimintai tolong dengan seseorang cukup lumayan jauh dari perumahan saya ini. Jadi PT sebelah ya. Jadi saya dimintai tolong 4 kali. Yang pertama saya tidak bisa, dan yang kedua saya sudah siangnya teleponan, malamnya ternyata saya ada acara mendadak jadi tidak bisa, dan yang ketiga saya juga pun sama seperti itu, kebetulan ada acara mendadak saya tidak bisa. Terus yang keempat siangnya telepon lagi, malam ini harus ke sana. Jadi saya ke sana, tapi secara tidak, entah itu kebetulan atau tidak, saya bertumburan dengan orang yang dianggap di sana itu bisa mengobati warga lah, intinya seperti itu. Jadi yang memanggil saya tadi dikira saya tidak bisa datang lagi. Jadi kita di situ sempat ngobrol-ngobrol seperti biasa. Saya kalau datang ke tempat orang itu saya cuma pakai ya seperti inilah, kaos biasa, topi saya balik ke belakang. Jadi di situ saya cuman melihat dulu itu orang sakit ya, jadi perutnya tuh sakit sudah berapa bulan terakhir ini. Kalau dia sakit perasaan ada yang jalan di perutnya, ini ada yang seperti jalan-jalan tuh, jadi di perutnya kayak ada yang nusuk-nusuk katanya. Jadi di situ paranormal sebelah saya itu tidak tahu kalau siapa saya yang diundang teman saya tadi itu adalah saya, tidak tahu, karena mungkin dia mengawasi dari penampilan saya yang apa, topi dibalik atau gimana, saya juga tidak tahu. Dan saya anehnya lagi, dia tuh bilang kalau istrinya tuh kena santet. Jadi saudaraku semua, sebenarnya dia tuh nggak kena santet, saya sudah tahu. Begitu saya masuk rumahnya, saya tuh sudah tahu kalau nggak istri teman saya itu nggak kena santet. Tapi saya di situ sebagai tamu, saya juga menghormati yang diundang teman saya tadi. Jadi dia mendeteksi pakai, sebenarnya hampir sama kok dengan setiap kita mendeteksi kena santet dan enggaknya tuh. Kalau saya biasa pakai media telur, kalau yang dipanggil teman saya tadi cuman pakai air. Sebenarnya sama, saya juga bisa merasakan kalau asma itu ada asma pendeteksi, tapi mungkin kurang akurat ya. Jadi dia mendeteksi itu katanya kena santet, padahal itu cuman asam lambung setelah saya cek ya. Jadi yang menjadi masalah saya tidak masalah. Jadi menurut saya tidak kena santet, atau menurut yang dipanggil tadi kena santet, saya tidak mempermasalahkan itu, karena setiap orang mempunyai argumen masing-masing. Tapi yang jadi masalah, dia sanggup menyembuhkan tapi harus mengeluarkan dana yang dimintanya. Jadi saya pun kasihan ketika orang yang diundang tadi sudah ngomong suruh nyiapin uang 3 juta untuk mengobati istrinya tersebut. Saya pura-pura keselak
Jadi saya minum kopi yang dikasih tadi, pura-pura saya keselak, dan saya bertanya kamar mandi di sebelah mana. Padahal tujuan saya itu cuman untuk nanti ke belakang saya pengen ngobrol. Setelah itu saya diantar ke kamar mandi, baru saya ngomong, jangan dikasih uang itu, mending untuk belanja ataupun untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Masalah istrimu nanti saya ngurusi. Jadi seperti itu ya. Tanpa saya sadari, rupanya tahu, yang saya ajak ngobrol tadi tahu kalau saya membisiki teman saya tadi. Jadi sedikit ada cekcok, cuman ya saya selesaikan dengan cara keluargaan. Cuman dengan yang saya tidak suka, dia tuh teman saya dulu pernah kerja satu PT ya, jadi dia sudah tetangga PT, ada masalah tapi malah diminta uang segitu, otomatis saya juga nggak terima. Terus baru tadi ada lagi kejadian aneh. Jadi di situ ada orang sakit juga, diobati nggak sembuh-sembuh, sudah 1 minggu. Jadi dia tuh cuma minta uang untuk beli ini beli itu, terus begitu terus, dengan cara metode ini, metode pakai botol, dan dia dikasih pelampung ya. Jadi ini dikasih pelampung. Jadi ini nanti yang di sana tadi dikasih nominal harga paling atas 2 juta, terus 1.500.000 paling bawah. Jadi kalau nanti dia bergerak ke bawah, ya otomatis harus nominal itu yang dibayarnya. Saya pun kasihan juga sebenarnya seperti itu. Kalau memang niat nolong, nggak usah kita minta-minta seperti itu. Kalau memang dia mau ngasih kita seikhlasnya dia, ya kita terima. Kalau enggak ya nggak usah meminta-minta seperti itu. Dan yang paling saya benci lagi, dia menyebut nama Allah tapi pakai metode ini. Ini sebenarnya trik menipu, bukannya mengobati. Dan saya pun debat. Jadi uang itu kan sudah dikasih, total yang sudah masuk 4 juta sekian. Jadi dia konsultasi dengan saya. Akhirnya saya minta diantarkan ke orang tersebut. Akhirnya saya datang ke situ dengan pura-pura saya mau minta berobat, suruh ngetes badan saya, ada sedikit gangguan. Nah, baru masuk saja sama seperti yang dikatakan tadi, saya harus menyiapkan uang 2.500.000. Mudah sekali ya. Jadi ini metodenya. Jadi di sini kasih nominal. Ini aqua ya, aqua yang baru beli tadi, cuman tak buang labelnya. Jadi tak kasih pelampung dalamnya. Ya pelampung ini kalau kita gini kan tetap dia naik ke atas. Dan sebaliknya. Terus bagaimana cara merekanya? Jadi saya bantah tadi, itu bukannya, dia kan ngomong kalau katanya ini yang gerakin jinnya yang akan mengobati penyakit tersebut. Jadi saya bantah, masa ada jin yang butuh uang? Saya bantah begitu, katanya untuk ngasih makan para jin-jin itu. Ya Allah, jadi ya gimana ya? Di sini saya cuma mengedukasi pada kalian, kita harus sedikit cerdas untuk menanggapi hal-hal yang seperti ini. Karena hal seperti ini adalah trik mereka untuk mencari uang, ya. Jadi seperti ini ya. Saya pun ditantang kalau bisa menggerakkan ini, katanya mau dikembalikan uang yang 4 juta sekian tadi kalau saya bisa menggerakkan ini. Tapi nyatanya tadi enggak dikasihkan, dan saya tes di sana, saya coba di sana. Dan di rumah saya pun bikin sendiri, saya beli aqua, saya ambil kecap mie ya, mie instan itu saya masukkan sini. Jadi hanya untuk contoh aja seperti yang tadi, seperti ini contohnya. Jadi dia tuh menurunkan ini seolah-olah dengan tenaga dalam dia ataupun dengan jin dia yang menggerakkan ini. Contoh seperti ini.
ketika dia turun ke bawah, dia tuh dimanalah dia semakin mahal ya. Saya pun bisa bahkan suruh berhenti di tengah pun saya pun bisa. Nah, seperti yang diragakan tadi, beginilah kira-kira. Berhenti di tengah bisa, ini metode konyol yang cari uang. Naik ke atas. Terus kalau sedikit-sedikit uang, menolong sedikit uang, apakah uang itu akan menjadi saudara kita? Kalau mati kita apa cukup dengan uang? Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi saudaraku semua, jangan sampai tertipu hal-hal yang semacam ini. Ini adalah trik untuk mencari uang yang mereka punya sedikit kemampuan dan mereka tuh malu untuk membandrol harga mereka, jadi dengan sedikit uang. Cuma seperti ini, saya bisa dilepas batu, berhenti di tengah, turun sampai bawah, bisa berhenti di tengah. Kan metode konyol. Saya ditantang suruh gerakin ini sampai apa? Saya ditantang yang lain aja sanggup, apalagi cuma gerakin seperti ini, trik gombal ini kan. Ya, nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga saja kita jadi orang yang cerdas ya. Jangan pernah kita percaya dengan hal yang bersifat membayar. Jadi kalau belum apa-apa sudah dimintai bayaran, terus bagaimana kalau sudah sembuh? Itu loh. Jadi mereka itu menolong tidak ikhlas. Jadi saudara semua, ini hanya sekedar cerita, sekedar hiburan untuk kita semua, bukan membahas masalah ilmu-ilmu amaliyah kita. Jadi ini hanya hiburan, sedikit cerita untuk mengedukasi kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk belakangnya kita harus sedikit cerdas ya. Kalau bisa jangan sampai meminta bantuan pada orang lain, kita belajar sendiri ya. Oke, yang untuk sudah gabung di grup, terima kasih. Kita belajar bareng-bareng di grup itu. Yang belum silahkan masuk, nanti kita belajar bareng-bareng sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.